Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa, selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang pembuatan pertanyaan-pertanyaan survei menggunakan Zoho Survey. Kita sudah ada di survei.zoho.com. Jadi Zoho ini salah satu aplikasi yang memiliki banyak aplikasi lainnya seperti Google lagi ya. Tapi kita fokuskan sekarang untuk ke surveinya. Jadi di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam pembuatan instrumen survei. Untuk penggunaan template sendiri kita coba belakangan. Untuk sekarang kita coba untuk create survey from scratch. Padahal ini Indonesia ya. Kalau nggak salah ini Indonesia. Tapi kenapa jadi bahasa Inggris ya? Tapi ya sudah. Tidak ada gunanya. Baik, create survey from scratch ya. Jadi dari kosongan ya, membuat survei dari kosongan. Oke, kita beri nama. Kita beri nama surveinya itu survei minat siswa terhadap sekolah ya. Masuk kategori apa nih? Ada kategori apa aja? Baik, ini masuk kategorinya education, create. Oke, sedang loading kah? Oke, loading nggak ketahuan ya. Nah, ini sudah masuk jendela untuk entry pertanyaan-pertanyaan survei. Dan kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada beberapa ya, ada beberapa tipe pertanyaan survei. Yang kata Zoho-nya sendiri ini bisa mencapai 25 pertanyaan survei. Saya belum ngitung juga, tapi ya memang seperti sekitar 25 ya. Untuk akun gratis sendiri, Zoho ini menyiapkan kita bisa membuat unlimited pertanyaan survei, tapi hanya sampai 10 pertanyaan. Dan kita bisa mengumpulkan sampai 10 responden. Kembali ke bagian entry pertanyaan survei. Kini kita nggak akan membahas semuanya ya, tapi kita akan membahas yang dasar-dasarnya aja. Untuk sisanya mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Nah, di sini drag and drop question here. Nah, di sini ada gambar tangan di sini ya, ada gambar tangan. Jadi teman-teman bisa drag and drop. Jadi kita geser ke sini, kita klik tahan ya, drag and drop. Kita lepaskan klik kirinya dan kita bisa membuat pertanyaan di sini ya. Dan pertanyaan yang pertama akan kita buat adalah tentang multiple choice. Di sini ada beberapa format yang bisa digunakan untuk tulisannya. Sekarang kita coba buat dulu pertanyaannya. Nah, di sini bagian apa yang paling menarik dari sekolah kamu? Nah, di sini ada beberapa format yang bisa kita tambahkan. Size hurufnya bisa kita edit di sini. Kita bisa edit size hurufnya. Kalau misal enggak, kita harus seperti itu ya, tapi normal aja. Kita setting kembali ke 20. Kenapa nggak bisa disetting ke 20? Sudah sepertinya, nanti perlu di refresh. Nah, kemudian kita bisa berikan warna tulisan, kita bisa berikan link yang nanti terhubung ke URL ya. Kita cancel aja. Kita juga bisa mendapatkan gambar, embed video. Mungkin ini video URL-nya bisa ke YouTube nanti ya. Kita cancel dan kemudian kita bisa menambahkan bullet list dan number list. Kemudian di sini ada format paragraf juga, dan di sini ada clear formatting. Coba kita clear formatting. Oke, sip. Nah, di sini kita bisa wajibkan pertanyaan ini untuk dijawab dengan cara make this question mandatory, wajib ya. Ya, kalau misal tidak dijawab maka akan keluar peringatan seperti ini. Ini kita bisa edit ya. Harap pertanyaannya dijawab. Oke. Nah, kemudian jawabannya. Nah, misal untuk jawaban pertama, bagian apa yang paling menarik dari sekolah? Guru. Nah, di sini agak sedikit unik.
Pertama kita masukkan pertanyaannya dulu. Kemudian di sini ada pilihan, ada skala Likert, ada juga pilihan yang punya bobot gitu ya. Kita pilih skala Likert aja. Dan angkanya bisa dalam bentuk angka, bisa juga dalam bentuk smiley. Lucu juga smiley ya. Jangan smiley dah, angka aja yang standar-standar. Ini kalau misal nilainya 1 berarti sangat tidak suka. Berarti kan kalau nilainya 5 berarti sangat suka. Oke, selesai, kita bisa langsung save. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita coba menghubungkan menggunakan logic yang berikutnya ya. Ini kita menggunakan drop down many answer. Kita menggunakan tadi sebelumnya kita sudah menggunakan display logic. Sekarang kita menggunakan answer display logic. Apa sih answer display logic? Kita cobain. Nah, contoh soalnya ini ya, merek makanan apa yang paling kamu sukai di kantin sekolah? Ini artinya berkaitan dengan soal yang sebelumnya, makanan kantin ya. Kemudian kita masukkan jawaban-jawabannya. Oke, pilihan jawabannya sudah kita isi. Kita bisa pindahkan ke dalam kotak-kotak khusus juga bisa ya. Oke, dan kalau misal sudah kita coba display logicnya nggak ada. Nah, sekarang kita edit answer display logic. Ini gunanya untuk apa sih? Jadi gunanya teman-teman ya, ini khusus spesial jawaban. Kalau misal display logic ini, pertanyaan ini yang tadi dibuat itu akan muncul jika jawaban yang sebelumnya itu seperti apa. Misalkan nih, jawaban yang sebelumnya itu jika milih teman-teman misalkan ya, maka pertanyaan yang tadi dibuat itu akan muncul. Tapi kalau di answer display logic, nah jadi jawaban dari pertanyaan ini yang akan muncul dan kadang-kadang bisa hilang juga. Display this choice if only if a certain condition is met ya. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya misalkan display, tunjukkan pilihan ini, pilihan jawabannya akan muncul jika kondisinya apa? Kondisinya misalkan makanan yang di kantin nih. Makanan yang di kantin itu kalau misal masih siswanya itu atau responden yang menjawab mie rebus ya, maka akan dimunculkan sarimi soto ayam dimunculkan, juga indomie kari ayam juga akan dimunculkan. Artinya apa? Kalau responden itu memilih saat pertanyaan makanan apa yang paling kamu sukai, maka dia menjawab mie rebus, maka pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang ini, merek makanan apa yang paling kamu sukai di kantin sekolah, itu akan nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu makanan kantin ya. Jadi mie rebus itu nanti akan dimunculkan sarimi soto ayam dan indomie kari ayam gitu ya. Oke, kita save. Nah, berikutnya teman-teman ya, berikutnya itu yaitu kita menambahkan page. Ini page 1 ya. Page 1 kita tambahkan lagi page 2. Kita tambahkan page title-nya. Page title-nya sudah masuk dan page description-nya itu oke, deskripsinya juga sudah. Kita create page. Nah, ini kemudian kita masukkan misalkan apa ya, star rating. Nah, ini kita menilai berdasarkan bintang-bintang ya, misalkan ya kayak di all shop gitu ya, atau di ojek online kayak gitu. Kita coba. Oke, pertanyaannya ini, seberapa baik kinerja sekolah saat ini menurut kamu? Ini kita harapkan jawabannya itu responden itu akan memberikan bintang mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Adapun standar dan kompak ini hanya sekedar seberapa lebar gitu sih dari bintang 1 ke bintang yang lain.
Oke, untuk add not applicable option, misalkan dari bintang 1 sampai bintang 5 nggak ada yang cocok, maka add not applicable option gitu ya. Oke, setelah itu kita simpan saja. Dah. Nah, ini kita lihat, ini jarak antar bintangnya itu kan saling lebar ya. Tapi kalau misal kompak, nah artinya bintang 1 dengan bintang yang kedua itu saling berdempetan gitu ya, menempel. Oke, soal sudah selesai kita buat. Untuk bisa melihatnya kita bisa cek di preview sini ya. Nah, ini adalah page 1 dan kemudian ini merek makanan apa yang paling disukai. Nah, ini berkaitan dengan merek ya. Nah, di sini Indomie rebus, Indomie kari ayam dan lain sebagainya itu nggak keluar. Karena apa? Karena bergantung pada jawaban yang sebelumnya. Misalkan ini pertanyaan jawabannya adalah kantin gitu ya, maka di sini jawabnya mie rebus. Setelah itu ini suka, dan kemudian ini akan memunculkan sari mie soto ayam dan Indomie kari ayam, padahal yang sebelumnya tidak muncul ya. Nah, ini kita bisa memilih lebih dari satu. Kita next kan, masuk page 2 dan akhirnya di submit, beres. Close. Ya. Oke, mungkin demikian video kita kali ini tentang bagaimana cara entry pertanyaan-pertanyaan di dalam Zoho Survey. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.